itu boleh rujuk. Khulu boleh rujuk dengan syarat belum talak 3. Contoh, khulu itu ulama berbeda pendapat. Apakah khulu ini dianggap sebagai perceraian? Kalau khulu dianggap perceraian, maka terhitung dengan jatah talak. Misalkan dia suaminya belum pernah menceraikan sama sekali. Kemudian istrinya gugat cerai ke pengadilan agama, ketok palu, jatuh khulu. Maka dihitung talak 1. Talak 1 boleh rujuk atau enggak? Boleh. Sebelum masa iddahnya selesai, rujuk saja by lisan. Kalau masa iddahnya sudah habis, harus akad ulang, tajdidun nikah. Kalau khulunya sudah pernah didahului dengan 2 kali cerai, suaminya pernah menceraikan 1 kali rujuk, menceraikan 2 kali rujuk, kemudian istri gugat cerai ke pengadilan agama, jatuh khulu, maka dianggap talak 3 gak bisa rujuk. Tapi kalau di negara kita, khulu bisa rujuk. Bisa rujuk. Bisa rujuk. Meskipun sudah keluar dari pengadilan agama, bisa rujuk. Bisa rujuk. Jadi, boleh rujuk. Silahkan. Yang pernah khulu, silahkan rujuk. Boleh. Kemudian yang lain? Astagfirullah. Apakah ini dapat mengajukan mulut dengan alasan tidak dapat menunaikan hak suami sebenarnya? Suami Tidak menunaikan. Jadi apakah istri dapat mengajukan mulut dengan alasan merasa tidak dapat menunaikan hak suami sepenuhnya dalam hal ini akan menjadi kesalahan menurut bagaimana? Ya, itu yang dilakukan oleh Jamilah. Jadi Jamilah ini kalau melayani suaminya ngerasa gak bisa. Gak bisa, pokoknya gak bisa lah. Karena melihat tampang suami. Pokoknya gak nyaman, akhirnya khulu. Boleh. Alasan fisik, boleh. Oke, terus kami jadi masuk juga tadi di kamar ini. Apabila suami berzina badan dalam pernikahan, baiknya dimaafkan atau tidak? Kalau terjadi perzinahan, opsinya 1 di antara 2. Yang pertama sabar, yang kedua bubar. Kalau ibu sanggup untuk memaafkan, tidak ngungkit kesalahan suaminya, sarannya sabar. Saya nggak bisa sabar, udah bubar aja udah. Saya pernah kedatangan tamu ya di pojok sini. Masya Allah, saya ceritanya. Malam-malam nih, mungkin udah mau jam 9, hujan lagi kan, Masya Allah. Orang jauh datang, bukan orang di sini, enggak, orangnya nggak ada. Orang jauh lah pokoknya, bukan orang Nasuha datang. Suaminya suka jajan, bukan di warteg depan itu, enggak. Pokoknya begitulah. Istrinya nangis-nangis, suaminya membela diri. Ustadz, saya nggak sejauh apa yang dipikirkan sama istri saya. Apa maksudnya, Pak? Kata istrinya, iya Ustadz, gimana saya gak mikir jauh. Orang di handphonenya ada bukti percakapan tawar-menawar. 300.000, 500.000. Dan ada nama hotel berikut nomor kamarnya. Kata suami, enggak Ustadz, saya gak sejauh apa yang dia pikirkan. Tapi Pak, saya juga bingung ya. Maksudnya gak jauh ini gimana? Saya juga mau husnuzon agak berat teman-teman ya. Dia sekamar dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, harganya sudah deal berapa, dan kamar sudah dibayar. Kira-kira di dalam kamar itu kira-kira ngaji, baca yasin, sholawatan, atau ngapain? Ya kan kita kadang mau husnuzon juga berat juga. Istrinya udah nangis-nangis. Dan itu Ustaz sudah berkali-kali. Kenapa bisa ketahuan? Handphonenya, enggak. Handphonenya, dia pinter suaminya, cuma kalah pinter sama istrinya. Kan ada biasanya suami handphonenya 2 ya. 1 di bawah, 1 di dashboard. 1 di bawah, 1 di bawah jok motor. Itu ketahuan yang handphone kedua. Istrinya itu tawar-menawar lah. Akhirnya
Saya tanya, punya anak, punya Ustadz 2. Jadi gimana, mau bercerai atau dipertahankan? Saran saya pertahankan. Tapi ini sudah kedua kalinya saat saya mergokin suami begitu. Saya sarankan kalau ibu bisa memaafkan, sebaiknya dipertahankan. Kasih waktu kepada suami. Nah, dalam kondisi seperti ini, sahabat sekalian, memang tidak mudah ya. Saya yakin kalau yang melakukan kesalahan dari pihak istri, ini bapak-bapak ini gak akan ngasih ampun. Oh langsung, udah lama ya saat kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Udah banyak gantinya. Tapi saya sarankan, tolong pertahankan dulu. Sekuat apa ibu bertahan, tolong pertahankan dulu. Banyak sahabat sekalian. Secara hukum, khulu sudah boleh. Ini saya cerita ya. Kalau di Saudi, jangankan sampai terjadi perselingkuhan. Suami gak sholat, di khulu langsung keluar 3 hari. Langsung keluar akte cerai 3 hari. Cepat. Kenapa Ustadz beda dengan Indonesia? Secara mazhab, Saudi itu bermazhab Hambali. Dalam pendapat mazhab Hambali, kalau ada laki-laki atau perempuan sengaja tidak sholat, sengaja gak sholat, bisa dihukumi murtad. Sengaja gak sholat, sengaja gak sholat subuh, entah tidur, entah pokoknya dia sengaja. Sengaja itu kan kelihatan ya. Kalau sekali 2 kali mungkin kecapean, ketiduran. Tapi tiap hari gak sholat subuh, kemudian dihulu, gugat cerai, itu langsung dikabulkan. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali bisa murtad. Kalau murtad, pernikahannya sudah beda agama. Gak bisa disatukan. Nah, biar cepet nih. Kalau Saudi itu KDRT sama gak sholat, cepet dikabulkan. Kalau di kita kan proses hulu sampai 2 bulan, sampai bertahun-tahun. Ada orang datang ke sini nih, gugat cerai suaminya 2 tahun. Suaminya ngilang-ngilang. Sampai sekarang ngilang suami. Hilang. Nggak tahu. Hah? Dosa. Suaminya memang mempersulit. Nggak dikasih alamat yang baru sehingga suratnya balik. Mempersulit. Nggak bisa dihubungi suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Nah, baik sahabat sekalian.